Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardin, mahasiswa Universitas Paramadina, jurusan Komunikasi Politik. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang teori efek media, yaitu sebagai salah satu syarat untuk ujian akhir semester mata kuliah kampanye politik. Jadi untuk efektivitas waktu saya lanjut saja. Pada malam hari ini kita membahas tentang teori efek media. Jadi teori komunikasi politik itu terus berkembang sebelum era digital. Sejumlah teori efek media, konseptualisasi poros politik-politik, dan tipologi untuk analisis komparatif sistem. Komunikasi politik dibahas di era digital. Sejumlah teori baru sangat banyak bermunculan. Komunikasi politik bermunculan, baik tentang teori suara, teori peran aktor, dan perspektif dalam komunikasi politik. Lanjut. Menurut Barnett bahwa era baru dengan efek minimal mungkin muncul dari kondisi pelimpahan komunikasi saat itu. Argumentasi tentang kekuatan dampak secara keseluruhan tidak lagi masuk akal. Artinya dengan adanya era digital ini, bahwa kita lebih cenderung dalam beraktivitas ataupun berkomunikasi ada media baru, yaitu media massa. Jadi di dalam pembahasan kita tentang efek media itu ada 3 teori penting efek media yang perlu kita ketahui bersama. Yaitu pertama, teori agenda setting. Jadi teori agenda setting ini hubungan antara isu-isu yang paling sering dibahas di media dan apa yang dipertontonkan dianggap itu penting. Jadi media ini bagaimana sedemikian rupa mendesain sebuah informasi yang kemudian yang menurut mereka bahwa itu sangat penting untuk dipertontonkan. Jadi ketika kita berbicara dalam konteks teori agenda setting, itu tidak terlepas daripada teori agenda setting oleh Maxwell dan Daniel Shaw, yang mengungkapkan bahwa media massa itu mempunyai kemampuan untuk memindahkan wacana dalam agenda pemberitaan kepada agenda publik. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa bagaimana media massa ini bisa mendominasi kehidupan kita dalam keseharian atau kehidupan kita dalam bersosial. Jadi seperti itu. Yang kemudian ada yang namanya teori priming. Teori priming ini pada gagasan media priming sebagai aspek yang lebih spesifik dari agenda setting. Muncullah dari teori pembelajaran sosial dan penelitian mengenai efek dari perilaku. Jadi agresinya ini dia lebih spesifik dalam ranah psikologis. Akan tetapi gagasan ini juga memiliki kaitan dengan penelitian kampanye politik dalam upaya politikus menghubungkan diri mereka dengan isu yang dianggap penting atau isu yang dianggap paling kuat mewakili reputasi mereka. Ada gambaran dan contohnya, yaitu seperti contoh jika politikus itu memiliki latar ekonomi, maka ia akan berbicara mengenai sebuah isu dari perspektif ekonomi, yang dimana efeknya yaitu sehingga terlihat lebih mempunyai atau lebih menonjol. Jadi ketika tokoh politik atau ini dia mempunyai kelebihan tentang mempunyai latar belakang ekonomi yang sangat matang, maka dia dia lebih membahas spesifiknya tentang perekonomian. Kemudian dalam perspektif psikologi teori, framing menyatakan bahwa
apa yang digambarkan media massa itu melekat dalam benak publik. Jadi seperti itu. Yang terakhir ada juga tentang gagasan framing media. Gagasan framing media dalam opini publik ada perdebatan mengenai apakah teori framing harus dimasukkan dalam agenda setting sebagai agenda setting tingkat kedua atau tidak. Menurut Shaw dan penelitian lain, umumnya berpendapat bahwa framing merupakan bagian dari agenda setting yang beroperasi sebagai tingkat kedua efek sekunder, sementara Distrem Subfile berpendapat sebaiknya ia berpendapat bahwa framing dan agenda setting memiliki batasan-batasan yang berbeda, fleksibel versus atribusi, dan berhubungan dengan hasil yang berbeda. Teori framing muncul pada era media massa. Jadi teori framing ini awal mulanya muncul itu pada era media massa di tahun 1970-an di Amerika Serikat. Saat itu penelitian media bergeser dari efek media unidimensional, kemudian melalui melihat bentuk spesifik pengaruh media pada halayak. Di antara isu-isu lain, penelitian media digunakan untuk melihat kuatnya peran media massa nasional dalam membentuk isu opini publik. Jadi pada saat itu bagaimana media itu sangat kuat dalam mendominasi untuk membentuk opini publik. Jadi pada waktu itu berbagai studi mulai menyelidiki lebih lanjut perbedaan penting. Maxwell dan Donald Shaw mengembangkan pendekatan agenda setting. Pendekatan tersebut mengklaim bahwa ada hubungan antara jumlah cakupan isu politik tentu dan relevan yang disarankan. Dalam kondisi perpolitikan, sehingga dalam efek media ini itu ada 3 hal yang tadi yang saya telah gambarkan juga, bahwa 3 hal penting yang kemudian harus kita ketahui. Yang pertama itu tentang agenda setting, yang kemudian kedua itu tentang framing, yang ketiga tentang framing. Jadi itu yang memang harus kita tahu. Kemudian dalam era politik modern, media massa menjadi instrumen yang elementer. Melalui media massa, proses politik bisa dikomunikasikan dengan publik secara luas. Sistem politik di sebuah negara sangat berhubungan erat dengan sistem media negara. Seperti John Mersil misalnya mengatakan, a national process system is closest tied to political system. Jadi sebagai contoh dapat kita amati apa yang terjadi di Amerika. Barack Obama bukanlah siapa-siapa sebelum tahun 2006. Namanya memang mulai mendapat perhatian publik sejak tahun 2004. Saat itu menjadi senator. Namun publik Amerika baru mengenal sosok Obama sebagai calon pemimpin mereka sejak majalah Tim Ses mempublikasikannya. Sejak itulah jalan Obama menuju kursi presiden di Amerika Serikat terbuka. Artinya apa? Yang saya mau sampaikan dalam poin ini bahwa begitu pentingnya media massa dalam mempromosikan atau mempromosikan suatu kandidat atau suatu tokoh dalam konteks politik atau dalam pilpres ataupun pemilihan wali kota dan lain-lain. Hal yang sama juga ketika kita berbicara dalam konteks keindonesiaan, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meski memiliki latar belakang jenderal bintang 4 dan telah menjadi menteri di era Presiden Gus Dur, namun tak banyak masyarakat Indonesia yang tahu jika SBY punya peluang untuk menjadi presiden. Keadaan berubah sejak media secara luas menempatkan SBY sebagai objek pemerintahan yang positif di antara konflik Presiden Megawati dan SBY. Disimpulkan media masalah yang membuka jalan bagi SBY menjadi Presiden RI yang ke-6. Kita ketahui juga bersama bahwa Presiden saat ini adalah Joko Widodo. Berapa tahun yang lalu kita nggak tahu bahwa Presiden Joko Widodo adalah seorang wali kota Solo yang kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta. Dengan strategi komunikasi belusukan Pak Jokowi, meskipun dengan strategi komunikasi
belusukannya, kita tidak akan mengenal siapa sih sosok Joko Widodo itu. Akan tetapi karena adanya peran media massa, maka kita secara tidak langsung mengenal mengenal sosok daripada Joko Widodo, bahwa dia adalah seorang wali kota yang dengan strategi komunikasi belusukannya. Jadi belusukan Pak Presiden Joko Widodo saya sebut itu adalah sebagai strategi komunikasi beliau sebagai politisi atau sebagai wali kota. Jadi dalam media massa ini, dalam eratnya dalam perpolitikan, kita harus bisa membedakan juga. Ada yang namanya kayak contoh seperti strategi belusukan Pak Jokowi, itu bisa dikatakan sebagai memang karakternya yang ada dalam dirinya alamiah, atau itu karena kebutuhan media atau kebutuhan supaya mendapat simpatik dari publik. Saya bisa mengambil salah satu contoh, yaitu teori dramaturgi F. Goffman. Dalam teori dramaturgi ini, bagaimana menjelaskan tentang memposisikan diri dalam keadaan tertentu. Artinya apakah ini acting dalam kamera atau ini memang karakter yang sesungguhnya. Jadi dalam media massa ini, dalam marketing politik, kita bisa melihat apakah ini benar-benar adalah merupakan karakter yang sesungguhnya dalam kepribadian tokoh, atau justru teori dramaturgi yang kemudian digunakan, teori Irving Goffman. Jadi menurut saya itu yang menarik kita bahas. Jadi pada malam hari ini saya hanya membahas 3 aspek atau 3 teori tentang efek media. Saya ulangi lagi, yaitu tentang marketing, itu yang kedua tentang streaming dan framing. Ini yang kemudian harus kita telah, bahwa kesimpulannya bahwa betapa pentingnya dan betapa media massa ini bisa mempengaruhi halayak atau bisa mempengaruhi publik. Karena dengan media massa bisa kita jadikan sebagai edukasi dalam mensosialisasikan tentang politik itu, bos. Politik itu sangat baik, bukan justru membuat opini bahwa politik itu tidak bagus dan kemudian membuat masyarakat itu malas dalam membahas politik. Jadi media bisa digunakan sebagai sarana edukasi, yang kemudian kalau kita berbicara dalam konteks perpolitikan, media itu sangat penting untuk sebagai sarana atau media dalam strategi komunikasi politik dalam mencapai tujuan. Jadi itu yang bisa saya gambarkan sedikit tentang efek media massa. Lebih dan kurangnya saya minta maaf, dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.